Assalamualaikum teman-teman. Kali ini yuk kita sama-sama bahas TKP Superhots berdasarkan FR SKD 2023 kemarin. Kali ini part 2-nya ya. Yang mau lihat part 1 boleh ada di video sebelumnya. Langsung aja yuk kita lanjut. Soal pertama. Ratna, sebagai seorang kepala sekolah di SMA, memiliki tekad kuat untuk meningkatkan literasi teknologi di antara para guru di sekolahnya. Ratna ingin mendorong para guru untuk memanfaatkan platform pembelajaran digital, memberikan dukungan teknis, dan mengadakan sesi kolaborasi antar guru untuk berbagi pengalaman dan strategi terbaik. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Ratna adalah A. Membentuk kelompok kerja untuk memantau sistem monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. B. Memastikan bahwa sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. C. Menginisiasi program pelatihan dan workshop bagi guru-guru senior saja. D. Bekerja sama dengan ahli teknologi pendidikan untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran bagi guru. Atau E. Menyelenggarakan program pelatihan berkala mencakup pengenalan terhadap perangkat lunak pembelajaran, aplikasi pendidikan, dan strategi pengintegrasian teknologi dalam kurikulum. Nah, teman-teman, silahkan coba dijawab dulu kira-kira jawaban yang mana. Kalau mau komen di kolom komentar boleh ya. Yuk, sama-sama kita analisa dulu. Jadi, ada Ibu Ratna ya, beliau adalah kepala sekolah. Dan di sini masalahnya adalah Ibu Ratna ingin mendorong guru untuk memanfaatkan platform digital, memberikan dukungan teknis, dan mengadakan sesi kolaborasi. Jadi, karena Bu Ratna ingin mendorong para guru-guru di sekolahnya tersebut, kira-kira tindakan yang dilakukan Bu Ratna itu seperti apa? Yang terbaik ya, tentunya kalau di TKP itu pasti jawabannya itu harus jawaban terbaik, meskipun pilihannya itu baik-baik ya teman-teman ya. Mari kita analisa jawabannya. Yang pertama kita lihat di sini, membentuk kelompok kerja. Nah, jadi ini udah ada tindakan ya, tindakannya adalah membentuk kelompok kerja. Jadi ini saya rasa bagus ya, untuk memantau sistem monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Gimana teman-teman? Bagus ya, kita simpan dulu. Yang B, memastikan bahwa sekolah memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai. Ini juga sebenarnya jawabannya bagus juga dan sesuai juga, tapi kita lihat lagi apakah ada kata-kata tindakan di sini atau memang masih belum terlalu kelihatan komponen tindakan. Jadi saya rasa ini hanya memastikan saja ya. Memastikan itu kan mengecek doang ya. Jadi saya rasa ini kurang ya, seperti itu. Bagus tapi saya rasa kurang. Oke, kemudian yang C menginisiasi program pelatihan dan workshop bagi guru-guru senior saja. Teman-teman, di sini kelihatan banget ya tindakan Bu Ratna untuk memberikan atau menginisiasi program pelatihan. Dan tentu saja ini jawabannya bagus, tapi cuma sampai di sini. Karena apa? Di belakangnya cuman dikhususkan kepada guru-guru senior saja. Jadi saya rasa ini masih kurang menyeluruh gitu ya. Memang guru senior penting kita dahulukan lah ya. Tapi saya rasa semua guru-guru di sekolah itu juga pasti berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Saya rasa seperti itu. Jadi ini juga jauh ya teman-teman ya. Lalu yang D, bekerja sama dengan ahli teknologi pendidikan. Nah, dia menjalin hubungan nih kerjasama dengan ahli teknologi pendidikan. Untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan. Nah, jadi ini berarti menjalin kerjasama ya. Jadi mencoba mencari kerjasama dengan orang lain untuk meningkatkan pengetahuan bagi guru-gurunya. Bagus ya jawabannya ya, kita simpan. Yang kelima, yang ke-E, menyelenggarakan program pelatihan berkala mencakup pengenalan terhadap perangkat lunak pembelajaran, aplikasi pendidikan, dan strategi pengintegrasian teknologi dalam kurikulum. Jadi di sini adalah menyelenggarakan program pelatihan berkala. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari narasi soal, yang diminta itu adalah
tindakan yang bisa dilakukan untuk mendorong para guru ya, mendorong para guru supaya mereka itu lebih dapat menggunakan fasilitas-fasilitas digital dan atau pembelajaran digital di sekolah. Dan konteksnya adalah jejaring kerja, teman-teman. Nah, oleh karena itu tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama adalah yang mana? Iya, yang D ya, teman-teman ya. Baik. Nah, gimana jawaban teman-teman yang lain? Oke, kita lanjut ya. Ini skornya. Ini saya mau ralat ya. Ini saya salah tulis. Jadi yang nomor 5 ini adalah yang D, yang nomor skornya 4 ini adalah E. Jadi kebalik ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Oke, saya ralat. Oke, next. Soal nomor 2. Atasan telah menugaskan sebuah tim untuk menyelesaikan proyek kolaborasi yang penting dengan pemerintah. Meskipun tim terdiri dari individu yang berbakat dan berkompeten, tantangan unik muncul ketika satu anggota tim, seorang karyawan baru, menunjukkan gaya komunikasi yang berbeda. Karyawan tersebut memiliki kecenderungan berbicara sangat cepat, sehingga informasi yang disampaikannya sulit dicerna oleh anggota tim lainnya. Meskipun potensi dan kontribusi yang dimiliki karyawan baru ini sangat berharga, tim ditantang untuk mencari solusi agar komunikasi dalam tim tetap efektif. Tindakan Anda sebagai rekan kerja adalah A. Mengadakan pelatihan komunikasi khusus untuk seluruh tim, termasuk karyawan baru. B. Mendorong anggota tim untuk memberikan feedback terbuka dalam forum kepada karyawan baru tentang gaya bicaranya. C. Menerapkan sistem pencatatan pertemuan, sehingga anggota tim memiliki referensi yang dapat diakses ulang untuk memahami informasi yang mungkin terlewat selama pertemuan. Dan D, melakukan pendekatan personal untuk memberikan masukan kepada rekan tersebut. Atau E, mengenali kekuatan dan nilai yang dibawa oleh anggota tim tersebut sehingga menerima hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Nah, silakan teman-teman, kira-kira jawaban yang mana? Oke, yuk kita analisa dulu. Masalah yang ada di narasinya itu adalah, uh, jadi di tim, ada sebuah tim ini harus menyelesaikan sebuah proyek ya, dan di dalam tim ini ada seorang karyawan baru yang ternyata punya gaya komunikasi yang berbeda. Nah, ini permasalahannya muncul di sini ya. Jadi, gaya komunikasinya adalah kecenderungan berbicara dengan sangat cepat. Nah, sehingga informasi yang disampaikannya sulit dicerna oleh anggota tim lain, seperti itu. Jadi ini hanya masalah di komunikasi karena perbedaan mungkin perbedaan budaya ya. Karena ada beberapa suku ya, itu memang cenderung berbicara dengan tempo yang lebih cepat dibandingkan dengan beberapa suku yang lain seperti itu. Dan itu memang hal yang sering kita temukan di dalam kita bersosial dan berbudaya di Indonesia. Kita lanjut lagi, kira-kira tindakan Anda sebagai rekan kerja. Teman-teman, pahami konteksnya. Di sini yang diminta adalah kita harus memposisikan diri sebagai rekan kerja. Jadi, kita jangan mensalahartikan wewenang. Jadi, bayangkan diri kita tuh sebagai rekan kerja, bukan sebagai atasan, atau bukan sebagai bawahan, atau lain sebagainya. Jadi ini adalah konteks yang paling penting untuk kita pahami di dalam menjawab soal TKP, teman-teman. Baik, kita lihat kira-kira jawabannya yang mana? A. Mengadakan pelatihan komunikasi, termasuk karyawan baru. Mengadakan pelatihan komunikasi. Ini bagus sebenarnya ya. Jadi ini ada sebuah hal yang untuk menyatukan persepsi dan menyatukan apa namanya itu ya, skill di awal untuk sebuah tim. Namun, apakah ini ranah kita sebagai rekan kerja? Itu patut dipertanyakan. Biasanya yang memiliki wewenang untuk mengadakan pelatihan itu tentunya adalah atasan. Seperti itu ya. Jadi ini saya rasa jauh ya teman-teman ya. Oke. Yang B, mendorong anggota tim untuk memberikan feedback terbuka dalam forum kepada karyawan baru tentang gaya bicaranya. Jadi kita mendorong tim kita untuk memberikan feedback. Tapi ingat, feedbacknya terbuka. Gimana sih feedback terbuka itu? Jadi feedback yang memang diberikan langsung di dalam forum, di mana di situ terdapat banyak anggota tim yang ada dalam forum tersebut. Jadi bukan sifatnya tertutup ya, atau secara personal bukan ya. Secara memang
secara terbuka di dalam rapat. Apakah ini baik, teman-teman? Apakah ini bisa dilakukan? Sebenarnya bisa aja, tapi ingat konteksnya adalah anggota anggota tim ini adalah seorang karyawan baru. Tentu saja karyawan baru itu memerlukan adaptasi dan memerlukan apa ya, sebuah rasa untuk bisa diterima di dalam tim seperti itu. Jadi saya rasa di sini karena ada kata-kata feedback terbuka di dalam forum, tentunya ini menjadi pendekatan yang mungkin saya rasa belum pas ya teman-teman ya. Ya, jadi ini saya rasa juga jauh. C. Menerapkan sistem pencatatan pertemuan. Nah, ada sistem notulensi di sini yang ditonjolkan, sehingga anggota tim memiliki referensi yang dapat diakses ulang untuk memahami informasi yang mungkin terlewat sama pertemuan. Di sini bagus ya, ada sebuah mekanisme yang dibangun untuk bisa mengakomodir atau untuk bisa mengantisipasi permasalahan yang muncul pada saat rapat. Tapi masalahnya di sini adalah pendekatan kita untuk si karyawan baru itu tidak kelihatan, teman-teman. Jadi sebenarnya bagus, tapi ini kita pending dulu ya. Ya. Yang D, melakukan pendekatan personal untuk memberikan masukan kepada rekan tersebut. Nah, jadi kita di sini kelihatannya proaktif ya, untuk memberikan masukan. Secara apa? Secara personal. Jadi, secara hubungan antara kita dengan rekan kerja tersebut. Jadi, saya rasa ini merupakan sebuah hal yang positif untuk meningkatkan kinerja dan performa dari sang karyawan baru tersebut. Yang E, mengenali kekuatan dan nilai yang dibawa oleh anggota tim sehingga menerima hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Nah, ini kelihatannya kita kayak ya udah biasa aja gitu kan, kayak tidak ada tindakan. Dan ini juga saya rasa bukan ya teman-teman ya. Baik. Nah, dari analisis jawaban kita sudah kerucutkan menjadi dua, antara C atau D. Kira-kira teman-teman, mana jawaban yang paling benar untuk konteks soal ini? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, ini untuk pembahasan skor nilainya bisa dilihat di sini. Baik, soal nomor 3. Anda adalah staf bagian registrasi di puskesmas, menghadapi tantangan saat seorang anggota keluarga pasien marah karena menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Kondisi saat itu sangat ramai, dan banyak pasien lagi yang telah datang lebih awal juga masih mengantri. Tindakan Anda adalah A. Meminta anggota keluarga tersebut untuk tenang karena bisa mengganggu orang lain yang sedang mengantri. B. Tidak memberikan respon apa-apa karena hal tersebut wajar dan sering terjadi. C. Meminta bantuan staf lain untuk menenangkan anggota keluarga pasien tersebut karena Anda sangat sibuk di meja registrasi. D. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap tenang dan profesional. Atau E. Sabar menjelaskan situasi kepada anggota keluarga tersebut sambil memberikan informasi tentang proses registrasi yang sedang berlangsung. Silahkan teman-teman, jawabannya kira-kira yang mana? Oke? Iya. Kalau udah boleh di komen di kolom komentar. Nanti kita diskusi deh di kolom komentar. Baik, kita analisis ya. Jadi ini adalah soal yang berhubungan dengan pelayanan publik, teman-teman. Jadi pelayanan publik itu sebagai seorang ASN kita itu dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik ya dengan mengedepankan integritas, kemudian sikap-sikap yang baik karena kita merupakan bagian dari pelayanan publik seperti itu. Jadi ketika ada soal seperti ini, tentunya jawaban yang terbaik adalah jawaban yang memberikan kesan kita memberikan pelayanan yang tetap optimal, tidak setengah-setengah atau tidak marah-marah ya. Itu kata kuncinya. Jadi pelayanan yang harus diberikan adalah pelayanan yang terbaik. Mari kita lihat di jawaban pilihan. Yang A, kita meminta anggota keluarga tersebut untuk tenang karena bisa mengganggu orang lain. Ya, ini boleh ya, karena saya rasa masih sesuai dengan koridor kapasitas kita untuk mengingatkan supaya tetap tenang. Tapi, coba kita lihat lagi jawaban selanjutnya. B. Tidak memberikan respon apa-apa karena hal tersebut wajar dan sering terjadi.
Ini saya rasa bukan ya, karena kita dituntut untuk terus memberikan yang terbaik. Seperti itu, teman-teman ya. Ini bukan. Yang C, meminta bantuan staf lain untuk menenangkan anggota pasien karena Anda sangat sibuk di meja registrasi, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya bisa, tapi kita tidak terlihat ada inisiatif action, teman-teman ya. Jadi ada yang namanya inisiatif action. Jadi aksi yang kita mulai duluan. Itu penting ya, itu salah satu indikator paling penting di dalam pelayanan publik, teman-teman. Ini tidak kelihatan, karena apa? Kita minta bantuan orang lain. Seperti itu. Karena apa? Karena kita sibuk. Jadi ini saya rasa juga bukan ya, teman-teman ya. Yang D, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap tenang dan profesional. Ini juga bagus ya. Kemudian yang E, sabar menjelaskan situasi kepada anggota keluarga tersebut, sambil memberi informasi tentang proses registrasi yang sedang berlangsung. Jadi yang E ini kita tetap sabar, dan kita menjelaskan kepada anggota keluarga tersebut. Jadi kita melakukan pendekatan kepada anggota keluarga yang marah-marah tersebut. Dengan sabar kita menjelaskan sambil memberikan informasi terkait proses yang sedang berlangsung. Seperti itu ya. Jadi kita datang ke mereka dan kita menjelaskan dengan kita penuh kesabaran ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari jawabannya, tentu saja yang paling merefleksikan pelayanan publik secara baik itu adalah yang E, teman-teman ya, dengan skor tertinggi. Nah, untuk skor lain silakan dilihat di sini. Baik, soal nomor 4. Anda akan memimpin sebuah rapat penting di kantor pagi ini, di mana rapat itu dihadiri oleh mitra utama perusahaan dan jajaran pimpinan. Saat Anda akan berangkat, tiba-tiba Anda mendapat telepon dari adik bahwa kesehatan ayah Anda menurun. Yang akan Anda lakukan? A. Menjelaskan situasi Anda kepada adik terlebih dahulu, lalu tetap berangkat ke kantor dan memimpin rapat dengan sebaik mungkin, kemudian bergegas menuju kediaman orang tua. B. Membatalkan meeting dengan memberikan pemberitahuan dan konfirmasi kepada seluruh peserta rapat. C. Meminta adik untuk menjaga ayah terlebih dahulu dan berjanji bahwa ketika tugas dari kantor selesai, Anda akan berangkat ke kediaman orang tua. D. Tetap berangkat ke kantor dan meminta maaf kepada seluruh peserta rapat bahwa Anda harus segera merawat ayah Anda. Atau E. Meminta rekan kerja lain menggantikan Anda sebagai pimpinan rapat pada hari itu. Nah, teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana nih? Ini adalah soal yang berkaitan dengan tema profesionalitas. Ya, profesionalisme. Dan ketika kita, dan soal seperti ini muncul di soal-soal SKD, TKP tahun lalu dan tahun kemarinnya lagi, seperti itu teman-teman. Dan ketika kita dihadapkan pada soal seperti ini, kita harus mampu melakukan yang namanya skala prioritas, teman-teman. Skala prioritas. Tentunya skala prioritas ini akan bisa dilakukan dengan adanya apa namanya dengan adanya prioritas mana yang lebih penting. Sebagai contoh nih, saya kasih rumusnya ya teman-teman ya. Ketika urusan kantor itu mendesak, sedangkan urusan keluarga itu kurang mendesak, maka kita akan mengutamakan urusan kantor, teman-teman. Sedangkan ketika urusan kantor itu tidak mendesak, tapi urusan keluarga itu yang mendesak, maka tentu aja kita akan dahulukan yang keluarga. Seperti itu. Contohnya, misalnya, kita di kantor, tugas kita sudah selesai dan tidak ada tugas tambahan, atau kita sudah mengumpulkan proyek-proyek yang sudah kita selesaikan. Kemudian, di satu sisi, keluarga kita rupanya ada yang jatuh sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja kita bisa mendahulukan keluarga kita, namun kita tetap harus meminta izin kepada atasan seperti itu. Nah, contohnya lagi misalnya, Anda di kantor memiliki, ini yang pertama ya, rumus yang pertama, Anda di kantor misalnya memiliki sebuah agenda yang sangat penting atau ada deadline yang ingin Anda kejar. Sedangkan di satu sisi, anak Anda ingin
ingin diantarkan oleh Anda menuju sekolahnya seperti itu. Sedangkan hal itu bisa dilakukan oleh istri Anda atau keluarga Anda yang lain. Tentu saja konteks seperti ini kita harus dahulukan urusan kantor ya teman-teman ya. Jadi skala prioritas ini penting dan itu juga dinilai di dalam TKP seperti itu. Kalau semuanya sama-sama penting, masalah kantor penting dan masalah keluarga penting, atau semuanya sama-sama urgent, dalam sifat profesionalisme di dalam ASN, yang paling harus didahulukan itu tentu adalah win-win solution, teman-teman ya, di mana dua-duanya itu juga bisa kita selesaikan dalam secara bersamaan, tapi tetap harus kita utamakan yang kantor dulu sebagai apa namanya, sebagai bentuk profesionalisme kita di dalam tempat kerja seperti itu. Jadi kalau dua-duanya urgent tuh harus ada win-win solution yang bisa muncul, atau yang bisa kita keluarkan dari permasalahan tersebut. Nah, itulah kira-kira skala prioritas yang memang sering sekali sangat sangat sering muncul ya di soal-soal TKP, SKD, CPNS, teman-teman. Baik, mari kita lihat di sini kira-kira jawabannya itu A, B, C, D, atau E, teman-teman. A. Kita jelaskan situasi kita kepada adik terlebih dahulu, lalu tetap berangkat ke kantor dan memimpin rapat sebaik mungkin. Jadi kita jelaskan dulu kepada adik, lalu kita berangkat, pimpin rapat sebaik mungkin, lalu setelah itu bergegas menuju kediaman orang tua. Nah, ini jawabannya lumayan ya, bagus ya. Karena apa saya bilang bagus? Karena ada pola komunikasi di sini. Jadi kita tetap harus menjelaskan kondisi kita sama orang rumah atau orang keluarga kita supaya kita bisa win-win solution gitu loh. Pekerjaan di kantor kita selesai dengan baik, lalu kita juga bisa berangkat ke rumah kediaman orang tua kita. Dan kita harus menjelaskan situasinya. Jadi pola komunikasi positif ada kelihatan di sini ya, teman-teman ya. B. Membatalkan meeting dengan memberikan pemberitahuan dan konfirmasi kepada seluruh peserta rapat. Kita membatalkan meeting. Nah, dan kita lihat lagi kondisinya. Kondisi sini yang disebutkan bahwa kesehatan ayah Anda menurun, seperti itu. Jadi, kondisi menurun ini sebenarnya belum belum terlalu kelihatan ya. Maksudnya teman-teman, apakah menurunnya itu seperti apa, kita kan juga belum tahu. Jadi lebih baik itu memang harus di cross check dulu kepada adiknya seperti apa kondisinya, apakah parah atau memang seperti apa, baru kita bisa mengambil sikap seperti itu. Jadi kalau kita langsung membatalkan meeting serta merta dengan hanya memberikan pemberitahuan dan konfirmasi aja, itu saya rasa kurang profesional ya teman-teman ya. C. Meminta adik untuk menjaga ayah terlebih dahulu, dan berjanji bahwa ketika tugas dari kantor selesai, Anda akan berangkat ke kediaman orang tua. Oke, ini juga bagus ya. Kalau kita lihat mirip-mirip sama jawaban yang A. Tapi di sini kurangnya adalah tidak, sepertinya kelihatan di sini apa namanya, kurang mengakomodir pekerjaan kantornya. Jadi hanya menjelaskan bahwa ketika tugas selesai, baru akan berangkat ke kediaman orang tua. Sedangkan di jawaban opsi yang A, dia menjelaskan situasi kepada adik, lalu berangkat kantor, dan memimpin rapat dengan sebaik mungkin. Walaupun ada masalah ya, dia tetap memimpin dengan sebaik mungkin. Lalu bergegas. Nah, bergegas menuju kediaman orang tua setelah selesai. Jadi yang ini bagus, tapi masih kurang kurang apa namanya, kurang optimal ya saya rasa ya teman-teman ya. Jadi ini saya bukan juga ya. Yang D, tetap berangkat ke kantor dan meminta maaf kepada seluruh peserta rapat bahwa Anda harus segera merawat ayah. Ini juga poinnya kurang ya teman-teman ya. Jadi kita delete juga. Kemudian yang E, meminta rekan kerja menggantikan Anda sebagai pimpinan rapat pada hari itu. Sebenarnya hal ini adalah hal yang biasa untuk meminta rekan kerja menggantikan Anda. Biasanya itu adalah rekan kita satu tim atau misalnya anggota atau wakil kita. Itu merupakan hal yang biasa. Tapi tentu saja kita lihat lagi konteksnya seperti apa dan jawaban yang paling terbaik untuk situasi profesionalisme di dalam narasi soal adalah yang A, teman-teman ya. Nah, untuk skornya bisa dilihat di sini. Baik, soal nomor 5.
Pada masa kampanye pemilu, seorang warga terbukti melakukan kampanye hitam dengan menyebar fitnah dan memecah kerukunan warga. Tindakan ini menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat yang sedang memasuki proses demokrasi. Anda adalah seorang kepala desa. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyuarakan pentingnya kompetisi secara sehat dan tidak merugikan pihak lain. B. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti panitia pemilihan dan badan pengawasan untuk memantau kasus tersebut. C. Melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan mengkampanyekan toleransi dan kebersamaan, serta mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. D. Mengamati perkembangan masalahnya dan berusaha mengumpulkan informasi akurat. Atau E. Melaporkannya langsung kepada pihak yang berwajib. Oke. Teman-teman, seperti apa jawabannya? Yuk, silakan komen di kolom komentar. Mari kita analisa. Di sini posisi kita adalah sebagai seorang kepala desa. Ingat ya, posisinya adalah kepala desa, di mana kepala desa itu punya yang namanya wewenang. Ya, wewenang. Jadi kepala desa itu beda dengan warga desa biasa. Karena kepala desa punya wewenang. Ada hal-hal yang bisa dilakukan. Itu adalah konteks yang harus kita selalu ingat dalam menjawab soal nomor 5 ini. Nah, masalahnya ada warga yang udah terbukti melakukan kampanye hitam dan fitnah sehingga memecahkan atau mengganggu kerukunan warga ya teman-teman ya pada saat kapan pemilu. Nah, kira-kira kita sebagai kepala desa apa yang bisa kita lakukan? A. Menyuarakan pentingnya kompetisi secara sehat dan tidak merugikan orang lain. Jadi kita menyuarakan bahwa ini semua tuh harus secara adil, sehat, dan tidak merugikan orang lain. Jadi ini juga bagus ya teman-teman jawabannya ya, bagus. Yang B, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti panitia pemilihan dan badan pengawasan untuk memantau kasus tersebut. Apakah ini bisa? Tentu saja ini bisa ya, teman-teman ya, juga bagus ya. Tapi ini uh, hanya apa ya? Tindakan yang dilakukan kepada panitia pemilihan atau lembaga-lembaga saja, tidak ada unsur masyarakat yang ikut dilibatkan di sini. Jadi ini jauh ya, teman-teman ya. Kalau yang C, sama-sama kita lihat, melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat, dalam mengkampanyekan toleransi dan kebersamaan, serta mengajak masyarakat. Nah, ini ada kata-kata mengajak masyarakat, jadi secara menyeluruh dia. Bapak Kepala Desa ini, atau kita sebagai posisi sebagai Kepala Desa, melakukan pendekatan secara menyeluruh gitu. Nggak hanya pada pemuka agama atau tokoh masyarakat, tapi kita juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa seperti itu ya. Jadi ini jawaban yang cukup komprehensif teman-teman ya. Baik, kemudian mengamati perkembangan masalahnya dan berusaha mengumpulkan informasi akurat. Kalau menurut saya ini kalau mengamati perkembangan masalah bisa diamati, kemudian berusaha mengumpulkan informasi akurat. Ini bagi saya kurang ya. Kenapa? Karena dia sudah terbukti, teman-teman. Nah, jadi kalau udah terbukti itu udah ada buktinya, gitu. Nggak usah kita ngumpulin informasi lagi. Jadi ini kurang tepat ya. Melaporkannya langsung pada pihak yang berwajib. Apakah kita langsung serta-merta akan melaporkannya? Atau memang kita bisa lakukan pembinaan terlebih dahulu atau seperti apa? Dan ini juga mungkin harus dipilah dulu ya teman-teman, kira-kira konteksnya itu seperti apa sehingga apakah ini harus dilaporkan langsung atau memang bisa dilakukan pembinaan. Jadi teman-teman, kalau kita melihat jawaban yang paling baik atau poinnya 5 itu adalah yang C ya teman-teman ya, karena konteksnya adalah seorang kepala desa. Untuk skor nilainya silakan bisa dilihat di sini. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton video episode TKP bagian kedua. Bagian 1, teman-teman bisa akses di video sebelumnya ya. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan like, kemudian share channel saya supaya kita sama-sama bisa berkembang, teman-teman. Terima kasih banyak dan jangan lupa dikerjain latihan soal ya. Sampai jumpa episode selanjutnya.